Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Aulia Rahmi Sakila, NIM 2120238. Ananda adalah salah satu dari kelompok 11. Akan menjelaskan yaitu konsep dan karakteristik pembelajaran PBM. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pembelajaran PBM, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembelajaran berbasis masalah. Menurut Muslim, dalam Bound dan Validity, pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based learning adalah suatu pendekatan untuk pembelajaran siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Pembelajaran peranan orang dewasa yang otentik serta menjadi pelajar mandiri. Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada siswa, akan tetapi pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membentuk siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan intelektual. Pembelajaran berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata dan menjadi pembelajaran yang mandiri. Menurut Jodin Siburian, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang bersosialisasi dengan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran artinya dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian dengan melalui pemecahan melalui masalah tersebut, siswa belajar keterampilan yang lebih mendasar. Menurut Duck, pembelajaran berbasis masalah adalah metode instruksional yang menentang peserta didik agar belajar untuk belajar, bekerja, dan kompleks untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta memiliki kemampuan analisis peserta didik dan inisiatif atas materi pembelajaran. PBM mempersiapkan peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis, dan untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah model pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kepada peserta didik, di mana masalah tersebut dialami atau merupakan pengalaman sehari-hari peserta didik. Selanjutnya, peserta didik menyelesaikan masalah tersebut untuk menemukan pengetahuan baru. Secara garis besar, PBL terdiri dari kegiatan penyajikan kepada peserta didik suatu situasi masalah yang autentik dan bermakna, serta memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. Adapun karakteristik dari PBM adalah: pertama, permasalahan menjadi starting point dalam pembelajaran. Yang kedua, permasalahan diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki siswa. Dan kompetensi yang membutuhkan identifikasi, kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Yang keenam, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam dan evaluasi sumber informasi merupakan proses penting dalam PBM. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Kedelapan, PBM melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Dewi Rona Sutra, NIM 212022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah. Nah,
Dalam hal ini, guru itu memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran berbasis masalah, yang mana guru harus menggunakan proses pembelajaran yang akan mendorong siswa dalam kemandirian, kehidupan yang lebih luas, dan belajar sepanjang hayat. Nah, dalam lingkungan belajar ini, guru harus membangun atau mendorong cara berpikir yang kognitif, kritis, dan cara berpikir yang berdaya guna. Nah, ada 4 peran yang dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama, guru menyiapkan perangkat berpikir siswa. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan guru untuk mempersiapkan siswanya dalam PBM tersebut. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam mengolah cara berpikirnya. Yang kedua, memberi ikhtisar siklus PBM, struktur, dan batasan waktu. Yang ketiga, guru harus memberi pengetahuan atau menjelaskan apa itu PBM, kemudian pola apa yang akan dialami oleh siswa. Yang keempat, mengomunikasikan tujuan, hasil, dan harapan. Sedangkan yang kelima, menyiapkan siswa untuk pembaharuan dan kesulitan yang akan dialami. Peran yang kedua yaitu menekankan pembelajaran kooperatif. Nah, dalam proses pembelajaran berbasis masalah ini, siswa belajar atau bekerja sama dalam suatu kelompok atau tim. Nah, yang mana mereka akan berkolaborasi dalam mencapai suatu tujuan untuk meneliti sebuah masalah, memahami permasalahan, kemudian mengambil dan mengguru, yaitu memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil dalam pembelajaran berbasis masalah. Nah, guru itu dapat menggunakan berbagai teknik dalam pembelajaran kooperatif yang bertujuan untuk menggabungkan kelompok-kelompok tersebut dalam langkah-langkah yang beragam dalam siklus PBM ini. Yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Nah, guru itu mengatur lingkungan belajar untuk mendorong penyatuan dan pelibatan siswa dalam suatu permasalahan. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Sriani, NIM 2120227. Baiklah, saya salah satu dari kelompok 11 model pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan atau dibacakan oleh Saudari Aulia Rahmi Sakila dengan NIM 2120238 dan Dewi Rona Sutra dengan NIM 2120202. Desain masalah dalam PBM. Dalam PBM, masalah yang dikemukakan kepada siswa harus membangkitkan siswa terhadap masalah, sebuah kesadaran akan adanya kesenjangan keinginan memecahkan masalah. Tujuan PBM adalah penguasaan isi belajar dan pengembangan keterampilan masalah. PBM juga berhubungan dengan belajar dengan kehidupan yang lebih luas, keterampilan memaknai informasi dan belajar tim. Implementasi PBM. Dalam pengimplementasi model pembelajaran berbasis masalah di kelas ada beberapa tanggapan. 1. Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dengan juga siswa. 1. Mengidentifikasi masalah yang diselidiki, mengelopori ruang lingkup permasalahan. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, guru itu mengatur lingkungan belajar untuk mendorong penyatuan dan pelibatan siswa dalam suatu permasalahan. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Sriani, NIM 2120227. Baiklah, saya salah satu dari kelompok 11 model pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan atau dibacakan oleh Saudari Aulia Rahmi Sakila dengan NIM 2120238 dan Dewi Rona Sutra dengan NIM 2120202. Desain masalah dalam PBM. Dalam PBM, masalah yang dikemukakan kepada siswa harus membangkitkan siswa terhadap masalah,
sebuah kesadaran akan adanya kesenjangan keinginan memecahkan masalah. Tujuan PBM adalah penguasaan isi belajar dan pengembangan keterampilan masalah. PBM juga berhubungan dengan belajar dengan kehidupan yang lebih luas, keterampilan memaknai informasi dan belajar tim. Implementasi PBM dalam pengimplementasi model pembelajaran berbasis masalah di kelas ada beberapa tanggapan. 1. Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dengan juga siswa. 1. Mengidentifikasi masalah yang diselidiki, mengelopori ruang lingkup permasalahan, mengiring siswa untuk melakukan penelitian ilmiah, mempresentasi penemuan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.